Ini uraikan implementasi sistem penjaminan mutu akademik dan non-akademik di unit pengelola yang mencakup ketersediaan dokumen formal, penetapan unsur pelaksana penjaminan mutu internal, ketersediaan dokumen mutu yang terdiri atas satu kebijakan mutu SPMI, manual SPMI, standar SPMI, formulir SPMI ya. Jadi ada 4, lalu terlaksanakan siklus ya, atau pentahapan SPMI, ini EPP ini standar penetapan pelaksanaan. Kemudian jadi ini penetapan standarnya harus ada kan, penetapan pelaksanaannya. Jadi pelaksanaan untuk memenuhi, jadi pelaksanaan untuk memenuhi standar itu. Jadi mestinya dalam uraian tentang bukti-bukti ya pelaksanaan ini kan bagaimana kita menunjukkan atau mendemonstrasikan ya apakah sudah dilaksanakan, berarti bukti-bukti pelaksanaan. Lalu bukti telah pelaksanaan evaluasi ya, terhadap pencapaian standar ya. Jadi ini evaluasi terhadap pencapaian ya, program yang ingin mencapai standar itu. Lalu pengendalian pelaksanaan pencapaian standar, dan 5 adalah peningkatan standar. Jadi kalau sudah tercapai maka ada upaya the next period itu harus improve ya, harus standarnya dinaikkan, besok harus lebih baik lagi ya. Ini peningkatan standar. Tapi kalau tidak bisa juga ya gagal mencapai ya karena target terlalu tinggi atau ada gangguan misalnya pandemi, maka selalu ya review, konsolidasi dan bagaimana ya bisa terjadi, bisa tidak persis peningkatan ini ya, upaya peningkatan dari kegagalan itu ya bisa masih sama dengan yang lalu ya. Ya, kemudian keberadaan laporan audit yang mesti ada proses audit ya yang dijalankan ya, kami monitor ya evaluasi penjaminan mutu yang terstruktur, ditindaklanjuti dan berkelanjutan. Ini sudah reguler ya, syukur ada sistem informasinya. Lalu keberadaan sistem perekaman ya, dan dokumentasi mutu. Jadi ini ya kalau punya sistem informasi otomatis semua terekam, serta publikasi hasil penjaminan mutu kepada para pemangku kepentingan. Kemudian keterlibatan pihak eksternal dalam upaya peningkatan mutu. Jadi tentunya ada pihak eksternal ini bisa kita mengundang eksidentif dan juga adanya advisory board ya, atau lembaga dari lulusan, kemudian dari pengguna lulusan, dari pihak-pihak yang memiliki ya seperti dari yayasan, kemudian dari pemerintah daerah, dari mungkin komunitas tertentu yang terkait dengan program studi ini bisa diajak melakukan bagaimana saran masukan. Kemudian ini butir 3 pelampuan SNDT, tuliskan indikator kinerja pendidikan tinggi yang melampaui SNDT yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing UPPS dan program studi yang diajukan ISK-nya ini. Indikator kinerja ini ditetapkan oleh UPPS. Ya. Sebetulnya ya indikator ini UPPS tapi standarnya dari perguruan tinggi. Jadi indikatornya untuk mengukur pencapaian standarnya itu. Tuliskan pula pencapaian indikator kinerja bersama TS1, TS dan menggunakan tabel 3. Jadi ini ada kalanya indikator kinerja ini ya ditetapkan di perguruan tinggi juga ya, karena dokumen misalnya renovnya ya dari 1, kecuali di bawahnya mempunyai kekhasan lalu menambahkan indikator kinerja baru yang lebih spesifik ya kekhasan pada UPPS tersebut ya.
Ini contoh standar ini tabel 3 ya, standarnya apa, indikator kinerja, capaian, faktor pendukung, tindakan perbaikan. Nah ini standar ini memang acuannya kalau kita melihat dalam pelampian ya standar SMPD ini ada 24 ya, dari pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat ya. Ya yang ada seperti apa, yang terutama yang melampaui, jadi yang melampaui ini yang dituliskan di sini. Uraikan bagaimana Indonesia yang melampaui ini diukur, dimonitor, dikaji, dianalisis perbaikan. Jadi indikator kerja ini di dalam rencana Renov ya atau Renstra ya, ada yang memasukkan di Renstra Renov, yang mana setiap tahun itu umumnya ada indikator targetnya ya, target pencapaiannya itu yang selalu meningkat ya tiap tahun. Nah itu bagian dari standar ya, bagian dari standar, sesuatu yang mengukur ketercapaian standar itu mesti ditargetkan atau ditetapkan ya, ada penetapan target ya dari indikator kinerja itu. Jadi indikator kinerja ini ada wadahnya, ada isinya ya. Wadahnya ini ya misalnya publikasi jurnal, itu kan wadahnya. Isinya ya publikasinya ada berapa, 5, 7 gitu ya. Jadi ada targetnya, lalu ada pencapaiannya. Ya, bagaimana itu dimonitor? Nah, bagaimana dimonitor? Bagaimana ada sampai prodi ini memonitor tadi contoh karya ilmiah tadi, memonitor dosen-dosen yang mengajukan mempublikasi itu ya, karena ya yang tahu dosennya yang melakukan ya, yang melakukan. Kalau tidak dilaporkan ke pengelola prodi ya nggak tahu prodinya ya, tahu-taunya waktu mau naik pangkat saja tahu loh ini ada dia punya di sini ya. Nah ini mestinya tidak begitu ya, mestinya ada monitor ya, sehingga nanti bisa terukur ya, dikaji ya. Ini dari sisi setelah mempunyai data itu trennya bagaimana, rata-ratanya bagaimana. Kadangkala hanya berpusat pada orang-orang tertentu saja ya, tidak merata ya. Orang tertentu bagus sekali ya. Jadi tidak kemerataannya, lalu ini merata itu bagus atau tidak ya, sesuai dengan visi misinya ya, dianalisis ya untuk berkelanjutan perbaikan ya. Nah ini mengenai pelaporan SMPD ya. Nah ini SPM, ini ada dokumen tadi, dan ini yang tadi sebenarnya resume tadi ada yang diminta ya, dokumen perma SPMI, implementasi standar penjagaan mutu ya. Ini misalnya rapat tinjau manajemen, rapat rutin untuk mengevaluasi capaian-capaian program-program ya, lalu efektivitas pelaksanaan ya penjaminan mutu. Berarti ya ada peningkatan ya. Nah efektivitas ini memang banyak hal ya, efektif itu tujuannya yang meningkatkan mutu ya. Lalu berarti efektivitas yang mesti diukur ya, ada indikator efektivitasnya, lalu apa buktinya bahwa ada indikator itu meningkat angkanya di dalamnya ya. Kemudian ini dokumen formal SPMI ya, mencakup organ fungsi dokumen SPMI-nya sendiri, kemudian auditor internalnya, hasil audit, bukti tidak lanjut ya, hasil audit ini sudah implementasi ya, bukti tidak lanjut ya, ada evaluasi tentang hasil audit. Kemudian misalnya waktu audit ini juga sudah nanti ada diskusi tentang auditor dengan program studi, dengan BPS-nya, bagaimana dengan hasil audit itu akan diperbaiki. Lalu implementasi SPM itu ada hasil audit ini, umpan balik, kinerja, proses, produk ini lulusan ya, atau penelitian, status tindakan pencegahan. Nah ini kalau mencegah ini lebih baik daripada perbaikan ya.
Nah ini mencegah, ini juga kalau lebih baik ini ada manajemen risiko ya, sudah diketahui, dipikirkan ancamannya terkait dengan kegagalan, kemungkinan kegagalan. Itu bagaimana antisipasinya? Ya, misalnya dosennya tiba-tiba tidak hadir ya karena dosennya pejabat, lalu antisipasinya bagaimana? Atau hanya digeser jadwalnya ya, atau mungkin digantikan oleh timnya yang lain. Nah, ini di dalam manajemen penjaminan mutu ya, itu kalau ada manajemen risknya ya itu lebih baik lagi ya, nilainya akan lebih baik. Nilai 4 itu sudah ada manajemen risikonya yang mencegah. Jadi sudah melihat kemungkinan kegagalan itu apa saja, sudah diantisipasi. Kalau terjadi ini ya maka harus dilakukan ini ya, seperti manajemen skenario ya. 5 ya, tidak lanjut dari rapat tinjauan manajemen sebelumnya ini juga ada dan dievaluasi. Perubahan yang dapat mengaruhi sistem penjaminan mutu. Nah ini tadi juga terkait dengan tadi manajemen risiko ya. Jadi perubahan yang dapat mengaruhi sistem. Ini perubahan apa saja? Perubahan itu ada perubahan yang terkontrol, ada perubahan yang tidak terkontrol ya. Karena eksternal, faktor eksternal ya, maka ini juga harus disampaikan ya. Lalu rekomendasi untuk peningkatan sistem penjaminan mutunya sendiri ya, ini yang direkomendasi peningkatan itu peningkatan sistem penjaminan mutunya sendiri ya, bukan yang dijamin mutunya, tapi penjaminan mutunya yang ditingkatkan. Lalu efektivitas ya, ini keberadaan dokumen, nah ini sebenarnya kurang pas. Efektivitas itu sudah ada sampai pada efek peningkatan mutunya ya. Lalu ya konsisten ini masih oke lah, ya. Lalu monitoring, evaluasi, kemudian standar mutu yang telah ditetapkan, ini punya proses. Jadi efektivitas dalam proses itu berjalan, tapi efektivitas mutunya sendiri ya mutu meningkat, ya. Capai target peningkatan mutunya, hasil tidak lanjut itu perbaikan dan peningkatan mutu ya. Oke, lalu ini bagaimana menilainya ya, ada ini yang kuning ini adalah syarat perlu teratasi. Jadi minimal ini nanti skornya harus tercapai, yaitu keterlaksanaan ya sistem dan mutu internal akademik dan non akademik dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek ya, dokumen yang ada, ketersediaan dokumen mutu. Jadi ini jadi pembentukan unsur pelaksana. Jadi yang pertama ini dokumen legal, pembentukan unsur pelaksana. Ini sebenarnya tidak harus unsur pelaksana terpisah, tapi bisa bersifat embedded ya. Embedded itu ada di dalamnya ya, jadi ada di dalam jabatannya ya. Maka ditunjukkan di dalam dokumen tugas pokok dan fungsi dari jabatannya. Jadi dokumen legal keberadaan ya unsur pelaksana pendidikan itu, karena bisa ya itu oleh unitnya sendiri ya, tapi nanti kalau terkait audit itu mesti dari pihak di luar ya pelaksana itu ya. Tapi kalau dari sisi pelaksana penjaminan mutunya itu ada di dalam ya, di dalam yang menjaga supaya itu berjalan sesuai yang direncanakan, itu ada di dalam, karena itu mengawal proses ya, input dan proses. Tetapi kalau sampai pada audit itu harus ada orang luar, jadi tim auditor itu harus ada dokumen legal yang pembentukan tim audit ya mutu, tapi bahwa menjalankan ya gugus kendali mutu itu bisa embedded ya di jabatan dari mungkin wakil dekan atau mungkin di program studi ya, tapi auditnya harus terpisah. Lalu ketersediaan dokumen mutu, ada kebijakan SPMI, manual yang tadi sudah terlaksananya siklus BPRBP, bukti efektivitas. Nah,
pelaksanaannya berjalan. Lalu efektif, ya berjalan dan efektif. Efektif itu yang memberi dampak, efek bahwa mutunya meningkat. Lalu keterlaksanaan benchmarking, jadi mesti juga melihat lingkungan luar ya, program studi sejenis ya atau PBS jenis bagaimana mengelola itu, terutama yang mungkin lebih berhasil ya kita belajar dari keberhasilan bagaimana mereka bisa berhasil. Nah itu juga akan dinilai ya, external benchmarking ini akan berhubungan dengan peningkatan ya PP yang terakhir ini. Jadi bagaimana meningkatkan ini, kalau kita punya benchmarking maka akan banyak punya reference ya, banyak tools atau cara metode yang kita ketahui sehingga bisa memilih mana yang paling cocok. Kemudian ini juga tadi pelaporan SNDT itu tidak merupakan syarat perlu, tapi ini harus ditunjukkan nanti dalam bentuk skor ya. Skor nanti kan dalam ISK ini juga ada skornya seperti yang ada di akreditasi ya, 200 itu minimalnya baik, lalu 200 300 ya 360. Nah, itu ada skor ini jadi pelaporan SD dulu menyumbang skor ya. Sedangkan kuning ini harus melampaui nilai tertentu.